Yo, selamat datang kembali di channelnya Egi Forze. Oke guys, kali ini kita kembali lagi di sesi info dari Egi episode ke-13 ya. Jadi di episode 13 kali ini kita akan membahas seputar anniversary 10 tahun dari Ultraman Zero. Simak infonya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas seputar 10 tahun anniversary dari Ultraman Zero ya. Jadi menurut gua nih gak kerasa banget, sangat-sangat gak kerasa banget ya, karena Zero udah 10 tahun mendapat gelar dari Suburaya sebagai anak emas Suburaya. Ya walaupun banyak di antara netizen atau di antara komentar kalian yang sering berkata bahwasannya Zero kan cuma Ultraman yang numpang lewat bang, Zero kan gak punya seriesnya bang. Ya jadi pada akhirnya di tahun 2020 ini merupakan 10 tahunnya Ultraman Zero ya. Jadi bagi kalian mungkin yang belum tahu banyak tentang Ultraman Zero, kali ini kita akan membahas sejarah seputar dari Ultraman Zero ya. Infonya seperti apa? Langsung aja kalian simak infonya berikut ini ya guys ya. Dalam memperingati 10 tahun dari Ultraman Zero, jadi kali ini gue akan membahas seputar sejarah dari Ultraman Zero yang mungkin di antara kalian belum kalian ketahui ya guys. Oke, langsung disimak aja info berikut ini. Ultraman Zero adalah putra dari Ultra Seven. Dia dilatih di bawah Ultraman Leo setelah ia diusir dari tanah Light Ultra oleh ayahnya karena berusaha mengambil plasma spark untuk dirinya sendiri. Ya, tanah Light Ultra kurang lebih kita bisa sebut juga sebagai negeri cahaya. Pelatihan pada akhirnya menyebabkan penebusan dalam pertempuran dengan Belial. Ia dianggap sebagai salah satu ultra terkuat dalam sejarah. Dalam penampilan debutnya, Ultraman Zero terlihat berlatih dengan Ultraman Leo. Di planet Gurun, ia dikirim ke setelah berusaha mencuri plasma spark. Mengenakan Tektor aksesoris, yaitu armor pelatihan. Ketika Pigmon berada dalam bahaya, yaitu batu jatuh akan menghancurkan dia, Zero memutuskan untuk menyelamatkannya daripada melanjutkan pertempuran pelatihan dengan Leo. Leo dan Ultraman King kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa menyelamatkan nyawa seseorang adalah tujuan dari Ultraman. Dan ketika dia diasingkan oleh ayahnya, Seven, dia benar-benar menyelamatkan dia dari menyentuh plasma spark. Kalau tidak, ia akan berakhir seperti Ultraman Belial yang suka berusaha untuk mencuri plasma spark dan akhirnya menjadi ancaman bagi seluruh tanah cahaya atau di Nebula M78. Pada akhirnya, Zero melawan Belial. Ketika Seven Ice Slugger dikirim sebagai SOS, King menyatakan Zero menebus dirinya dan membebaskan dirinya dari baja, sehingga ia dapat bergabung dalam memerangi Belial. Zero tiba tepat pada waktunya untuk melihat ayahnya yang terluka parah. Menghancurkan beberapa monster di jalan, ia mengambil ayahnya ke tempat yang aman di Birai, di mana ia meninggal dalam pelukannya. Ultra yang muda itu marah dan menghancurkan sisa-sisa 100 monster Belial dan berperang melawan Belial sendiri. Tampaknya menghancurkan dirinya setelah pertempuran panjang. Tapi ketika Belial kembali sebagai Beryudora, membawanya dengan bantuan dari sisa saudara Ultra Leo, Ultraman Astra, Ultraman Dyna, Ray, X Gomora, dan semua Zap spesi untuk menghancurkan Belial. Ketika plasma spark dikembalikan, Zero bersatu kembali dengan ayahnya yang telah dihidupkan kembali. Dan sekarang kita akan membahas seputar Ultraman Zero di movie-nya. Dalam film Ultraman Zero The Movie, Zero adalah karakter utama melawan 3 Dark Clops dengan ayahnya dan relawan untuk pergi menghadapi ancaman. Pada sebuah planet yang jauh, dia datang di Ran dan saudaranya Nao. Dengan Ran sekarat dan Zero kehabisan daya, ia mengambil tubuh Ran sebagai tuan rumah. Ran telah menyelinap ke dalam koma, meninggalkan Zero tiba-tiba mengendalikan tubuhnya. Selama perjalanannya, ia menjadi sekutu dengan beberapa karakter, termasuk Glenfire, Mirror Knight, dan juga Janbot. Zero juga mengikuti pertempuran ketika melawan tentara Galactic Kaiser yang telah dihidupkan kembali oleh Kaiser Belial. Dengan kekalahan Belial, Zero kini dengan Ran sepenuhnya dihidupkan kembali. Sebuah aliansi baru dibentuk dengan Zero menyebutnya sebagai Ultimate Zero Force, yaitu beranggotakan oleh Ultraman Zero sendiri, Mirror Knight, Glenfire, dan juga Janbot. Dan sekarang gue akan memberitahukan beberapa hal tentang Ultraman Zero di series Ultraman Saga, atau lebih tepatnya di movie Ultraman Saga. Ultraman Zero saat berperang mendapatkan panggilan darurat oleh sesosok yang tidak dikenal. Zero datang ke bumi, ia melihat pemuda yang hendak menolong anak yang ada di tanah.
pemuda itu tertembak oleh pesawat alien. Langsung intinya saja, yaitu Ultraman Zero, Cosmos, dan juga Dyna bergabung dan menjadi Ultraman Saga untuk melawan Hyper Zeton. Setelah kejadian itu, Zero memiliki bentuk baru yang masing-masing ada 3 bentuk utamanya ya. Di antaranya ada Ultimate Zero dan juga ada beberapa form lain seperti Strong Corona, Luna Miracle juga, oke. Dan pada akhirnya di Ultra Fight Zero itu dimana Zero mendapatkan form baru yang bernama Ultraman Zero Shining. Ya, benar-benar nggak kerasa ya, ternyata Ultraman Zero sudah menginjak 10 tahun sebagai anak emas Suburaya. Dan Zero sendiri merupakan Ultraman favorit gua setelah Ultraman 3. Jadi bisa dibilang Zero ini memang nggak punya seriesnya, dan dia juga merupakan Ultraman yang sering dibilang Ultraman yang sering numpang lewat doang. Tapi dari segi bentuk dan dari segi cara bertarung, Zero bisa diutamakan sebagai Ultraman yang paling unik kalau menurut gua. Nah, menurut kalian bagaimana? Menurut kalian sendiri, Ultraman Zero itu seperti apa? Coba kalian kasih di kolom komentar ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih itulah info seputar dan sejarah tentang Ultraman Zero ya, yang sudah 10 tahun menemani kita semua dan sudah 10 tahun menjadi anak emas dari Suburaya, oke? Jadi di tahun 2020 ini mungkin akan menjadi tahun yang spesial untuk Ultraman Zero, karena di episode sebelumnya dari info dari Egi itu ada pembahasan tentang Ultraman Z, yaitu Ultraman baru yang nanti akan muncul di tahun 2020. Udah pada nonton videonya? Kalau belum nonton nanti kalian bisa cek aja di akhir dari video ini di kartu layar ya guys ya, oke? Nah, jadi di tahun 2020 ini kenapa bisa dibilang spesial untuk Ultraman Zero? Yaitu dari 10 tahun anniversary. Dan juga nanti di Ultraman Z. Ultraman Z itu merupakan murid dari Ultraman Zero, oke? Nah, bagi kalian juga yang sering bertanya dari komentar-komentar yang kemarin tuh gua baca semua di komentar dari video yang tentang gue membahas Ultraman Z. Jadi gue jelaskan sekali lagi bahwasannya Ultraman Z adalah murid dari Ultraman Zero ya. Jadi kalian jangan pada bilang, "Bang, kenapa dia bukan anaknya, Bang? Itu anaknya Zero, itu bukan anaknya Zero." Oke. Jadi gue jelasin bahwasannya Ultraman Z adalah murid dari Ultraman Zero, oke? Jadi mungkin project besar dari peringatan 10 tahun Ultraman Zero itu adalah Ultraman Z ini mungkin ya. Dikarenakan dia merupakan murid dari Ultraman Zero. Dan nanti bagaimana story dari Ultraman Z, kita tunggu aja tayang perdananya tuh nanti di tahun 2020 ini, tepatnya tuh nanti di bulan Juni tanggal 20, oke? Langsung aja kalian catat tanggalnya, tanggal 20 Juni 2020 adalah tayang perdana dari Ultraman Z ya, dan merupakan project terbesar 10 tahun dari Ultraman Zero, oke? Oke, jadi mungkin itu aja ya untuk video kali ini, untuk pembahasan video kali ini ya. Jadi kurang lebih semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like video ini dan kalian subscribe channel ini, serta kalian nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru seputar video yang pastinya gak kalah seru dibandingkan dengan video yang sebelumnya ya guys ya. Ya, akhir kata mungkin itu aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao, see you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye-bye.